Halo semuanya, halo Elektrizen. Di sini balik lagi di podcast Eltraktif, Elektro Atraktif. Nah, kali ini gue sebagai moderator nih. Gue perkenalan dulu kali ya biar tahu kalian semua. Gue ini siapa gitu kan. Nama gue Humam dari angkatan 2022 Teknik Elektro. Nah, di sini gue bakal ngobrol-ngobrol tentang perkembangan teknik dan teknologi. Tentunya gue nggak bakal ngobrol sendirian. Gue bakal ditemani sama kedua teman gue, yang dimana mereka nih anak lab riset. Lab risetnya tuh nanti deh kita bahas. Pokoknya sini ada dua teman kita nih. Kita sambut nih, dia ada Gilang sama Dava. Tepuk tangannya dong semuanya. Oke. Gimana kabarnya kalian semua? Baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu sehat ya. Basa-basi Sehat banget ya dong. pertanyaannya ya. Tapi aman, nggak apa-apa. Ini dulu, kenalan dulu. Kalian nih namanya, terus sama dari lab mana, terus apa sih kalian nih? Kayak apalah gitu. Oke, dari gua dulu kali ya. Oke, silakan. Kenalin, gua Galih Dwiki Gilang Pamungkas, biasa dipanggil Gilang, dari S1 Teknik Elektro angkatan 2022 dari staf Inakos juga. Oke, kalau gue perkenalin, nama gue Muhammad Dava Safitra, bisa dipanggil Dava, David, terus semacamnya lah. Oke. Gue dari jurusan S1 Teknik Elektro juga, yang jelas juga dari angkatan 2022. Oke, berarti dari anak lab. Semua nih lab Inakos ya teman-teman ya. Yoi. Nah, gue pengen nanya nih, dari Inakos sendiri tuh, dia tuh bergeraknya dalam bidang apa sih? Terus kayak ngapain aja sih di Inakos tuh kalian nih? Jadi di Inakos itu fokus utamanya ada 4 bidang riset. Yang pertama itu ada electric vehicle, terus ada industrial robotic, terus ada renewable energy, sama yang terakhir tuh ada UAV, unmanned aerial vehicle. Jadi kayak yang semacam drone gitulah. Oke. Nah, sebelumnya tuh kan tadi belum dibahas nih. Inakos tuh kan singkatan ya. Oh iya benar. Inakos tuh Information and Autonomous Control System Laboratory. Ya, jadi meskipun ada 4 bidang riset, tapi kebanyakan dari kita tuh lebih ke electrical vehicle sama industrial robotik gitu tuh sih. Oke. Berarti semuanya tenaga listrik ya ini ya. Yoi. Alat-alat dari kalian tuh tenaga listrik semua ya, nggak ada yang pakai bahan bakar kayak minyak gitu, nggak ada ya? Nggak ada dong. Oke. Gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, gue denger kalian baru dari Korea ya nggak sih? Ya kan? Iya, Inakos iya, dari Korea kan? Itu ngapain aja sih di Korea kalian? Oke, dari kemarin tuh sebenarnya kita tuh di Korea tuh sebenarnya programnya dari lab kita juga kan. Lab kita kan sempat ada kerjasama sama Inakos sama Malaysia juga kan. Oke. Berhubung kalau bulan Agustus tuh biasanya kerjasamanya sama bikin project bareng tuh sama yang Korea. Tapi kalau biasanya kalau Januari tuh sama kampus-kampus di Malaysia gitu. Oh gitu. Berarti di Korea tuh kalian cuma belajar apa bikin sesuatu, bikin alat juga apa gimana kemarin tuh? Kalau di Korea tuh jatuhnya kayak kalau yang kemarin kita ke Korea, jatuhnya tuh kayak project collaboration. Jadi kayak saling tukar pikiran ide gitulah. Jadi kayak dibikin sebuah program dimana kita ngasih output berupa ide. Intinya kayak gitu. Oh gitu ya. Design thinking lah ya. Oh design thinking gitu ya. Oh. Tapi kalau pas kalian di Korea nih, kayak cara belajar dari mereka sama orang Indo tuh ada bedanya nggak sih? Kayak apa Indo kayak lebih malas, apa Indo lebih rajin, apa Korea lebih rajin? Gimana? Di Korea tuh yang kita berdua lihat mereka tuh kayak udah terbiasa 9 to 9 biasanya kerjanya. Jadi kayak gitu ya. start jam 9, kelar jam 9 juga. Jadi kayak sama di Korea tuh kalau kita kan ada break lama gitu kan. Belajar lama terus break lama. Kalau kalau di sana tuh kayak belajar nih, terus nanti ada kayak 10 minutes break, 5 minutes break kayak gitu. Oh gitu. Ya. Break-break yang sebenarnya singkat tapi ada gitu ya. Itu kayak bagus banget sih buat kalau diterapin di sini ya. Oh iya sih. Dan mereka sendiri tuh kayak apa ya, time breaknya tuh lebih disiplin. Jadi kan kalau kita semisal nih break time tuh 10 menit tapi kan ngaret kan. Tapi kalau di sana tuh disiplin banget, jadi 10 menit belum ada 10 menit tuh udah balik, udah stay di tempatnya gitu. Oh berarti mereka lebih on time ya, secara Iya, time betul. management ya gitu ya. Yoi. Oke, di sini gue pengen nanya yang lebih teknis lagi nih sebenarnya nih.
Kalau menurut kalian nih, sebagai pandangan dari anak lab riset Inakos, asik. Asik. Kalau menurut kalian nih, apa aja sih teknologi terbaru yang mempengaruhi di bidang teknik saat ini nih? Eh, bisa kalau kayak lebih utamain yang lagi kita pelajarin aja ya. Kayak itu ada IoT, Oke. terus yang lagi rame juga sekarang ada 5G, terus habis itu ada apa lagi kira-kira ya? Ada AI sih yang lagi booming Oh iya, sekarang. AI. Itu sih. Iya, Terus gitu. segala bentuk otomasi di bidang industri sih. Gitu. Oh tadi sempat nyenggol IoT nih, gue pengen nanya kalian. IoT tuh, IoT dulu deh, biar semua elektrician ini tahu nih, IoT itu apa sih? Coba bisa jelasin dong dari anak lab gimana? IoT itu apa? Kalau singkatnya sih segala bentuk sistem yang terorganisir yang Hmm. connect sama internet itu udah bisa disebut IoT. Tapi contoh simpelnya nih, semisal lu punya lampu di kamar, terus bisa ke-generate ke aplikasi via internet, itu udah bisa dikatakan IoT itu sih. Oke. Contoh simpelnya gitu. Bisa bilang gitu ya. Oke. Kalau untuk IoT sendiri nih, di lab kalian nih ada menggunakan teknologi IoT itu sendiri nggak sih? Jadi kebetulan gue sama Gilang lagi megang project di mana itu bisa dibilang projectnya tuh IoT. Oh, pas banget tadi. Iya, lagi pas banget. Kebetulan kita lagi belajar juga. Terus ini termasuk proyekan yang baru yang belum pernah ada di lab kita. Jadi kayak semacam smart indoor farming gitu. Jadi variabel-variabel pertumbuhan tanaman itu otomatis pengecekannya sama kayak penyiramannya kapan itu tuh semua otomatis. Itu lagi proyeknya lagi jalan kebetulan. Jadi kayak udah nggak mengandalkan tangan manusia secara langsung gitu ya. Jadi udah mengandalkan IoT. Jadi secara sistem udah tinggal gerakannya udah Betul. otomatis lah intinya gitu ya. Nah, kalau dari peran IoT itu sendiri itu meningkatkan efisiensi nggak sih di teknik elektro sendiri? Kalau menurut gua sendiri sih pasti lebih efisien ya. Kan kalau nih semisal sebuah alat tuh konvensional by human ya. Jadi butuh manpower lah. Terus mungkin ada jam kerja ya, mungkin maksimal mentok-mentok 8 jam kerja lah. Sedangkan kalau kita udah IoT tuh kasarannya tuh sebuah alat tuh bisa kerja 24/7 lah. Karena kan semuanya tuh udah otomatis dan semisal ada kendala pun dia udah ke monitoring Iya gitu sih. Tugas kita jatuhnya jadi kayak bisa dibilang itu mengawasi. Ngawasi ya. Ya lebih ke mengawasi. Preventive maintenance per berapa hari atau berapa waktu gitu sih. Tapi kalau kayak gitu ada kekurangannya juga nggak sih kalau menurut gua, kayak jadi kayak tenaga kerja orang tuh kayak jadi minim gitu ya nggak Iya. sih? Bener nggak sih? Nah itu sebenarnya kalau menurut pendapat pribadi gue untuk kedepannya kayak gitu lebih dibuat semacam regulasi aja biar nggak terjadi ketimpangan. Ini gitu sih harusnya. Iya sih bener sih, soalnya kan kayak butuh kerja juga gitu kan. Kalau misalnya lapangan kerjanya hilang ya gimana Kalau kerja manusia? nggak makan dong. Ya nggak Iya kerja kan? nggak makan, Iya. gimana dong ntar orang-orang ini kan butuh kerja juga gitu kan. Tapi di samping ada kelemahan tapi ada kelebihannya juga pasti kan, kayak Pasti. lebih efisien dari segi waktu ya kan, Waktu, tenaga tenaga. juga kan lebih efisien. Oke, IoT it's very keren. Masih. Nah, gue pengen nanya lagi nih, apa mungkin nggak sih kalau itu tuh diimplementasikan di teknik elektro ke perusahaan alat berat kayak IoT itu sendiri, bisa nggak sih? Untuk ke perusahaan teknik alat berat menurut gue itu sangat-sangat bisa karena kayak penggunaan alat-alat berat itu tuh sering apa ya, bisa dibilang adanya human error kayak gitu. Jadi dengan adanya IoT lebih terkontrol aja. Iya sih. Apalagi kan kayak alat berat nih ya, biasanya kan digunain tuh di tempat-tempat yang pasti resiko tinggi kan. Sebagai contoh tuh penerapannya sebenarnya udah ada di kayak di PT Freeport Indonesia tuh udah gunain di underground miningnya dia. Jadi dia tuh punya kayak autonomous truck gitu. Jadi semua truk-truknya alat beratnya yang masuk ke dalam apa namanya tambang bawah tanahnya dia tuh udah dikontrol by IoT gitu sih, by otomasi. Oh berarti, tapi Freeport kan itu kan dari perusahaan luar nggak sih sebenarnya? Ya kan? Ya, cuma Tapi kan, ada di Papua ya. betul. Itu kayaknya
Oke. Nah, gue pengen nanya selanjutnya nih. Yoi. Nah, untuk keuntungan menggunakan sensor dan IoT pada alat berat tuh tadi kan udah jelasin sebenarnya ya, kayak bisa di mining, di tambang bawah tanah gitu. Iya, iya. Sebenarnya ada ini lagi nggak sih kayak keuntungan lainnya kayak di bidang industrial kayak di pabrik-pabrik itu mungkin itu bisa jadi suatu inovasi yang lebih lagi nggak sih kalau menurut kalian? Kalau menurut gue sih keuntungannya ya bisa di bagian pemeliharaannya tuh bisa kita bisa prediksi. Jadi kayak kalau misalnya ada sensor, misalkan sensor ini buat mendeteksi alat ini tuh kerjanya harus kayak gimana sama time itu tuh kapan, itu bisa kita prediksi. Jadi kayak lebih meminimalisir kayak terjadinya kecacatan dalam kayak sebuah produksi lah atau apa kayak gitu sih. Oke. Dan juga mungkin lebih ke segi akurat ya, karena kan udah pakai sensor-sensor nih, by sensor kan. Apalagi kayak robot-robot industrial tuh kan udah punya track sendiri, apalagi dia pakai sensor kan pasti lebih presisi lah daripada manusia ya kan. Oke. Itu sih mungkin. Tapi kalau buat segi maintenance alatnya nih, alat yang menggunakan IoT itu sendiri, maintenance-nya tuh kalau menurut kalian di bayang-bayang kalian aja itu kayak lebih susah ke maintenance-nya apa justru lebih gampang buat maintenance alatnya itu sendiri? Kalau misalkan ada sensor harusnya lebih mudah sih, karena dengan adanya sensor sendiri itu kayak lebih ngedetect apa yang kurang, apa yang lagi bermasalah, apa yang harus di maintenance. Oh gitu. Iya. Oke. Oke, gue pengen nanya juga nih tentang di industri teknik juga pengen nanya. Kalau buat dampak otomasi dan robotika pada produksi dan beroperasian alat berat tuh menurut kalian gimana dampaknya? Kalau menurut pandangan gua sendiri sih dari segi produksi pasti bakal meningkat ya, karena kan kalau by human kan pasti ada yang gua bilang tadi kan ada jam kerja. Mungkin dia cuma produksi itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore lah mungkin ya. Sedangkan kalau kita udah menggunakan sistem yang otomatis, dia bisa bekerja 24/7. Mungkin bisa alatnya bergantian ataupun alatnya tetap bekerja 24/7 dengan catatan kita monitor terus ya kan. Gitu sih. Cuma ya sekedar monitor kan monitor juga bisa dari sistemnya sendiri kan, kita nggak harus yang datang lah. Sama ini biaya produksinya jadi berkurang juga. Oh ya, misalkan pakai iya kan soalnya nggak pakai tenaga manusia juga kan. Ada contoh tuh kayak misalnya di pabrik, kebetulan juga jadi bahan research kita ya, kayak di pergudangan gitu. Pernah dengar AGV nggak? AGV tahu ya. Nah ya kayak gitu tuh kalau bisa kita pikir ke depannya tuh jadinya kayak lebih menghemat biaya produksi dengan adanya AGV kan. Kayak dia udah di apa sih namanya? Udah ada tagnya. Iya, kayak udah ada tagnya harus kemana, harus ngapain. Udah bisa bagi sendiri, kapan waktu kerjanya kan. Oh ya sebelumnya biar kita satu pemahaman dulu nih. Takutnya netizen pada nggak tahu nih AGV itu apaan. Bisa jelasin nggak sih AGV itu apaan? AGV itu Autonomous Guided Vehicle. Oh jadi itu gimana sih? Jadi dia itu diperuntukannya biasanya di pergudangan, terus dia industrial lah ya. Ya industrial, jadi kayak kalau bisa dibayangin tuh kalau misalkan belum ada robot-robot gitu tuh, kita di pergudangan kan manusia kayak bolak-balik nganterin ini itu. Nah kalau misalnya ada AGV itu jadinya si AGV ini udah terprogram jalurnya dan harus kerjanya tuh sesuai tracknya. Jadi kayak kita bikin program dulu, jadi si AGV ini bakal kayak menjalankan tugasnya gitulah, bisa dibilang. Dari kata kuncinya kan tadi autonomous ya, jadi dia full otomatis, jadi semua sistemnya tuh udah terprogram secara rigid di algoritmanya gitu sih, jadi meminimalisir human error juga pastinya. Iya, oke. Benar sih. AGV. Oke. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan Inatlas nih kan kayak tadi ada beberapa divisi tuh. Gue pernah tadi gue sempat dengar juga tentang ada divisi renewable juga nggak sih? Renewable sendiri. Nah, gue pengen nanya nih, kalau menurut kalian nih, ada nggak sih dampak perkembangan teknik pada teknologi keberlanjutan yang ramah lingkungan? Kalau dari pandangan gue sendiri sih pasti ya, apalagi kan kayak renewable energy itu kan konotasinya yang ramah lingkungan ya. Otomatis kan kayak
teknologi yang masih kayak menggunakan mesin atau uap yang masih menggunakan bahan bakar fosil otomatis dikesampingkan kan. Sedangkan kalau kita memakai kayak semua alat yang udah ramah lingkungan itu kan pasti pertama dia kan kalau ramah lingkungan itu kan energi terbarukan ya. Jadi kan apa namanya? Masa waktunya itu lebih panjang. Beda sama fosil kan bisa kemungkinan berapa tahun lagi kan habis. Terus dari efek emisi karbon juga kan pasti lebih rendah daripada yang mesin uap yang menggunakan bahan bakar fosil tadi sih. Nah, tapi gue ada pertanyaan sih, kayak kalau kan mobil listrik tuh kan sumber energi kan dari listrik kan. Tapi listriknya sendiri kan itu dari pembangkit listriknya tuh kan kayak ada yang dari tenaga uap segala macam, itu juga kan dari polusi juga. Jadi kayak sebenarnya kayak saling nutupin nggak sih kayak renewable energy dari listrik itu sendiri, terus tapi dari hulunya juga ngasilin emisi karbon yang lumayan banyak juga gitu. Setahu gua tuh untuk saat ini tuh udah ada kayak dari pabrikan Pertamina tuh ada Pertamina Geothermal Energy ya. Jadi dia tuh yang muter generator turbinnya itu dia pakai panas bumi gitu. Jadi hitungannya nggak pakai apa namanya? bahan bakar fosil untuk ngerakin generatornya gitu sih. Jadi ya bisa dikatakan lebih ramah lingkungan lah ya dari segi polusinya. Karena setiap pembaharuan kan juga ada perhitungannya. Harus kayak gitu. Masuk akal. Nah, ini kan udah bahas renewable energy nih. Gini. Nah, menurut kalian ini seberapa penting sih kita untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam rekayasa teknik nih? Lagi kan dari kalian kan dari labnya kan kayak menggunakan alat-alat per vehicle-an gitu kan, ini lihat. Kalau menurut kalian gimana mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam rekayasa teknik? Kalau menurut kita sendiri sih apa yang bisa menghasilkan zero emission kan itu hal yang baik ya. Jadi sebisa mungkin kita terus ngembangin sesuatu yang ramah lingkungan gitulah. Soalnya kan ya apa ya, pertama kalau kita menggunakan bahan bakar fosil yaitu kemungkinan habisnya kan ada. Terus polusi yang ditimbulkan kan juga apa ya, signifikan juga kan. Sedangkan kalau kita menggunakan apa namanya alat ataupun semua hal yang ramah lingkungan kan lebih baik ke lingkungan pertama. Terus yang kedua tuh kalau dihitung-hitung juga sebenarnya lebih hemat sih daripada kita menggunakan bahan bakar fosil kayak batu bara, terus apa nama gasolin gitu-gitu. Gitu ya. Tapi kayaknya kalau setahu gue ya kayak mobil listrik contohnya kayak Tesla gitu, itu kan emang mahal gitu, mobilnya emang mahal, tapi buat maintenance-nya setahu gue buat baterainya itu kan ada masa jangka waktunya nggak sih, baterai kayak baterai mobil gitu, tau nggak sih? Ada kayak baterai tuh kayak ada masa kadaluarsa gitu kan. Nah itu kayak katanya lebih mahal juga, jadi kayaknya masih ada pro kontra, kayak sebenarnya mobil listrik tuh kayak ramah lingkungan tapi mahal juga kayak gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke pilihan konsumen sama pilihan kita, karena ini kan jatuhnya kan kayak beralih juga kan dari yang konvensional ke kendaraan yang kayak gitu. Kalau emang ngomongin soal mahal itu mungkin karena itu produksi dari luar, makanya kita kayak sebagai generasi yang di Indonesia gitu, kalau bisa harus bikin bisa mobil listrik, jadi bisa lebih murah kalau misalkan kita mempermasalahin biayanya gitu. Oh, berarti pas banget ya, kalian kan apa di Nakus tuh kayak ngomongin mobil listrik terus ya. Yang gue lihat kayak pandangan dari orang awam aja nih, orang bodoh aja nih gitu kan. Kayak berarti sesuai dengan apa yang lu bilang, kayak apa anak muda Indonesia tuh harus membuat inovasi-inovasi yang lebih, biar kita tuh bisa sebenarnya bisa sejajar sama negara-negara yang lainnya yang udah menghasilkan lebih dulu lah gitu ya kan. Apalagi kan sumber daya alam di Indonesia kan melimpah juga kan. Masa kita kan udah anggap aja jual mentah nih, kita jual ke luar negeri lagi, terus udah bahan jadi kita beli lagi, rugi dong. Iya kan? benar, iya makanya tuh kayak pengolahan bahan bakunya juga sebenarnya harus di ini lagi sih, kayak regulasinya segala macamnya. Sumber daya alam Indonesia kan kayak banyak banget gitu kan, melimpah banget, tapi cuman dikeruk doang sama perusahaan-perusahaan luar gitu. Udah diambil, dibawa ke negaranya dia, di ini lagi diolah jadi barang jadinya, terus dijual lagi gitu. Kita juga gitu, Rugi lagi rugi dong kita ya kan. Kayak ya kan kita sebagai anak Indonesia nih, kayak ayolah kita harus lebih inovatif, harus lebih otaknya harus lebih dipakai gitulah, harus bekerja lebih keras lagi otaknya, biar Indonesia nih kayak lebih maju dalam segi
teknologinya gitu. Jangan sampai kalah sama negara-negara lainnya lah. Gitu. Biar gak dimanfaatin negara lain. Nah, ya. itu juga biar Yoi. gak dimanfaatin negara lain juga gitu kan. Oke, kita lanjut nih. Mungkin kalau buat pertanyaan sekarang kali ini bisa dibilang agak keluar dari ranah kalian sih, tapi nggak tahu juga sih. Gue pengen nanya aja. Tanya aja. Nah, gimana sih keamanan cyber menjadi isu penting dalam pengembangan teknologi cyber? Keamanan cyber. Nah, ada pandangan nggak dari kalian keamanan cyber menjadi isu penting dalam pengembangan teknologi? Dalam pengembangan teknologi kan juga nggak semuanya tuh in a positive ways. Karena ada negatifnya juga, dan keamanan cyber dalam perkembangan teknologi ini tuh benar-benar sangat sensitif karena apa-apa semuanya tuh data-data kita kayak sekarang aja kayak KTP aja elektronik gitu-gitu kan, kayak itu tuh rawan banget sama yang namanya pencurian data. Menurut kita cyber security tuh di Indonesia tuh kayaknya harus lebih aware gitu lah, kayak Tingkatin lagi lah ya. ditingkatin lagi karena emang banyak juga kan kasus-kasus yang kita dengar kan kayak data-data kita kayak dijual sama ini sama itu gitu. Iya, kayak data, padahal itu data pribadi nggak sih, kayak yang harusnya negara jaga dengan baik, malah kayak Malah data penting ya data kan. penting ya, kayak apa, sistem keamanannya selemah itu bisa bobol sama hacker di luar sana kan, kayak Kayak karena yang kemarin juga kan yang kita itu apa yang PDN ya? Iya, PDN, Pusat Data Nasional. Oh iya, PDN. Kemarin mau bikin paspor itu nggak bisa, itu kan kayak oh iya, itu salah satu contoh yang besar banget gitu loh. iya sampai mengganggu kayak penerbangan gitu Iya, kan, iya. kayak itu harus lebih ini lagi sih, harus lebih diperhatikan lagi sih buat kayak pemerintah sekarang ini. Nah, selanjutnya nih, tantangan utama apa yang dihadapi dalam melindungi infrastruktur teknik dari ancaman cyber? Kayak apa sih yang harus dihadapi dalam melindunginya? Kalau dari pandangan gue sih yang pertama pasti dari manpowernya dulu ya, yang apa ya, orang-orang yang menjaganya itu. Karena kan mereka tuh yang kasarannya segacor-gacornya apa ya, sistem lu yang udah dibuat, tapi kalau kalian nggak bisa ngendaliin sistem tersebut kan ya sama aja. Itu sih mungkin dari apa ya, dari orang-orangnya dulu yang mungkin lebih kritis, terus lebih aware lah sama Jadi nggak main asal salah aja ya, gitu ya. ya betul sih. SDM-nya harus ini lagi, harus Ditingkatin lagi. Edukasi penggunanya sama edukasi yang lakukan pekerjaan tersebut sih. Oh. Nah, kalau buat kalian ada nggak sih kayak prediksi atau harapan masa depan tentang perkembangan teknik dalam bidang ini? Kayak udah kita bahas kayak dari renewable energy, terus IoT, deep-vehicle yang kalian juga tekuni untuk sekarang ini, terus mas cyber ini. Ada nggak sih kayak harapan gitu, kayak prediksinya ke depannya perkembangan teknik ini gimana sih ke depannya? Harapannya sih generasi-generasi terutama kita juga sih, kayak Berkaca dari kita dulu lah ya. lebih nggak gampang cepat puas sama apa yang kita temuin gitu, apa yang kita research Capai, gitu, nggak pernah berhenti cari. Itu sih harapannya, kayak kalau bisa diterusin terus, misalkan kayak pengen tahu sesuatu, kalau bisa jangan berhenti, kalau bisa terus di keep gitu, kayak Spirita Kembangin terus lah ya. kayak dikembangin terus. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Iya, betul. Tetap improve diri lu sampai mentok gitu ya. Sampai mentok, dipus aja mumpung masih muda juga kan. Kalau dari gua sendiri sih mungkin harapan dari segi pendidikan ya, mungkin fasilitas pendidikan di Indonesia mungkin bisa ditingkatin lagi, karena kan kayak cyber security gitu-gitu kan masih kayak bukan hal yang bukan hal yang banyak orang tahu gitu kan. Mungkin kalau kedepannya sih harapan gua fasilitas kayak misal jurusan di kuliah ataupun apa namanya, keinginan dari anak mudanya itu sendiri untuk belajar tentang hal-hal tersebut. Jadi biar nggak apa ya, cuma bisa bergantung sama orang gitu lah. Oke. Terfasilitasi. Terfasilitasi. Oke. Ya, Oh ya, gue tadi kelewat nih. Ini sebenarnya pertanyaan pertama sih, gue pengen nanya tentang isu-isu yang gue denger ya nih, kayak dari Lab Analyst nih, kayak ada pengen ikut lomba ya, yang gue denger ya. Lomba Iya. apa sih?
Jadi Kasih tau dong ke netizen muda semuanya. oke, jadi gini, dari divisi electrical vehicle kita tuh ada namanya Genetic EV Team. Jadi untuk saat ini tuh lagi mengikuti event namanya kontes mobil hemat energi tahun 2024 yang alhamdulillahnya kita tuh udah lanjut lolos ke sirkuit Oh, jadi 12 besar nasional di divisi electrical vehicle gitu sih. Gokil, tepuk tangan dong buat ini anak-anak lab kampus dari teknik elektro gacor pisan. Ih, sedap gitu kan. Iya. Kalian itu ngirim berapa alat sih? Ngirimnya kayak Mobil. Iya, mobil lah. Jadi kebetulan tuh kalau di lomba KMHI ini kita tuh selama Inakos ada tuh baru ngikutin 2 kali doang. Oh. Yang pertama tuh bisa dibilang itu kurang persiapan lah. Terus kebetulan belajar dari pengalaman juga, jadinya kita lebih mempersiapkan lagi step by step. Terus sama step rekrut lombanya itu dilihat poin-poinnya tuh apa aja yang harus diperhatikan. Jatuhnya kita bikin mobil baru, jatuh cuma satu doang. Itu dengan kelas prototype. Kan di KMH itu ada prototype sama ada urban konsep. Kita kebetulan ngikutnya yang prototype. Nah itu di kelas tipe penggerak motor listrik. Kebetulan kalau tahu Semar UGM itu kita Lawan itu kan aku UGM yang itu. Tahu. Ini jujur tahu, ini beneran tahu ya, bukan sosok emang bener tahu nih. Soalnya kan prosesnya dari kita kan nge-build dari nol, risetnya tuh setahunan lah kurang lebih ya buat nge-build yang mobil yang ini. Terus buat ngikutin event ini juga kita kan harus ngajuin proposal juga. Alhamdulillahnya kan proposal juga tembus. Terus waktu inspeksi kendaraannya kan memenuhi standar mereka. Jadi kita bisa lanjut ke sirkuit Ancol nanti di tanggal 6 sampai 10 Oktober. 6 sampai 10 Oktober di sirkuit Ancol. Semangat ya buat kalian semua ya. Thank you. Nah, elektrisian muda, udah pada tahu kan info-info menarik seputar di bidang teknik nih, seputar di teknik dalam bidang teknologi. Nah, teknologi kedepannya seperti apa gitu kan, udah jelasin sama abang-abang yang keren-keren banget nih, pengalamannya juga wah gokil. Kalau gue mah nggak ada apa-apanya, jangan nanya gue cuma orang biasa, cuma NPC gitu kan. Nah, jadi gue di sini sebagai moderator, gue pengen minta terima kasih kepada bintang tamu nih kalian berdua. Thank you udah menyempatkan waktu untuk kesini. Terima kasih kembali buat udah menyempatkan waktu kesini kan. Kalian kayak ngundang kalian juga susah gitu, kayak ngatur jadwalnya juga susah gitu kan. Mau kesini kayak wah thank you banget, kayak it's a very very big pleasure for me. Respect lah ya. Kita kan juga sama-sama teknik elektro ya, Yoi. saling membantu lah ya gitu ya. Yoi. Gitu ya, semangat juga buat kedepannya. Pokoknya tadi lomba-lombanya semoga lancar. Oh ya, next project ada ikut lomba apa lagi gitu? Apa ada gitu? Mungkin yang ini masih kayak apa ya, perkiraan ya, kemungkinan ya ikut, tapi kan nunggu ketersediaan waktu kita juga. Kalau tabrakan sama project yang lain kan ya kita utamain project yang utama dulu ya. Mungkin KMLI mungkin ya. KML itu apa? Kontes mobil listrik Indonesia. Tapi itu udah tahu belum kayak tempatnya di mana? Kalau teknisnya Belum buat tahu yang ya? tahun ini belum tahu sih. Oh, berarti masih rencana jauh lah gitu. Aja, karena kita kebetulan fokusnya lagi di lomba yang sekarang KMHI ini. KMHI itu ya. Dan untuk KMLI kan mungkin kita kan dari mobil kan mungkin nggak nge-build dari nol ya. Jadi kita cuma improve mobil yang udah ada sesuai regulasi dan kita tingkatin lagi performanya, mungkin itu aja sih. Oh gitu ya. Ya pokoknya good luck buat kalian semua, buat project-project kedepannya, next plan-nya dari Narcos, pokoknya dari kalian juga, nggak dari Narcos juga, kayak plan-plan kalian sendiri ya kedepannya, semoga lancar semuanya, nggak ada kendala. Oke. Amin. Nah, elektrisian muda, thank you banget kalau udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Pokoknya kalau kalian ini kepo nih sama Instagram KMTE, kepo sama info-info tentang KMTE nih, bisa langsung follow di @KMTE115. Bisa langsung follow aja ya situ, dan jangan lupa subscribe, komen, tombol like-nya tonjok aja kalau bisa.
Jangan dipencet, tonjok aja langsung kalau bisa ya. Notifnya nyalain dong. Oh iya, notifnya nyalain Yoi. juga. Subscribe tapi notif nggak nyalain kayak percuma kan. Notifnya nyalain. Oke. Thank you semuanya. Bye bye. See you in the next podcast. Dadah.